Dan seorang petugas mengantar mereka ke kantor kepolisian setempat dan memberitahukan bahwa anak mereka, Paul yang berusia 4 tahun dan Dawn yang berusia 2 tahun dan juga bayi Samantha yang baru berusia 9 bulan telah tewas dikarenakan menjadi korban pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Sodi 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan atau menghebohkan rakyat Inggris pada 47 tahun silam ya teman-teman, di mana korbannya ialah anak-anak. Bukan hanya satu orang anak, bahkan 3 orang anak sekaligus. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Buat teman-teman yang pada penasaran dan pengen tahu bagaimana cerita lengkapnya, tonton terus video ini teman-teman, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan klik tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia. Check this out. Sebuah kisah memilukan terjadi kepada ketiga orang anak di Inggris pada 47 tahun silam ya teman-teman, di mana ketiga orang anak ini adalah buah hati dari Cliff Rupp dan Elsie Urry yang tinggal di Jalan Gilam di distrik Rainbow Hill, Worcester, Inggris. Bahkan kasus ini pun disebut sebagai 13 Friday Killernya di dunia nyata teman-teman. Tragedi itu terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 1973. Pada saat itu, ibu dari ketiga orang anak ini yang bernama Elsie Urry pergi ke tempat kerjanya untuk bekerja sebagai pelayan bar di Worcester. Dan suami dari Elsie Urry ini bekerja sebagai supir truk di tempat ayahnya teman-teman. Dan pada saat malam kejadian, seperti biasanya, ibu dari ketiga anak ini pergi bekerja, dan ketika pulang, suami dari Elsie Urry ini atau Cliff Rupp ini akan menjemputnya di tempat kerja. Nah, dikarenakan tidak ada yang menjaga anak-anak mereka di rumah, maka sepasang suami istri ini menitipkan ketiga anak mereka kepada David McGreevy. David McGreevy ini adalah orang yang tinggal di rumah mereka. Dia menyewa kamar di rumah mereka teman-teman. Dikarenakan sikap dan perilaku David McGreevy ini sangat baik kepada mereka, bahkan kepada ketiga anak mereka, jadi tidak ada rasa khawatir sedikit pun yang terbersit di benak mereka, di pikiran mereka, bahwa David McGreevy ini akan tega menyakiti bahkan menghilangkan nyawa ketiga anak mereka. Hubungan antara David McGreevy dan ketiga anak dari Cliff Rupp dan Elsie Urry ini sangatlah dekat ya teman-teman, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk khawatir ketika anak-anak mereka diasuh oleh David McGreevy ini. Namun, pada akhirnya mereka harus menyesali keputusan mereka yang menitipkan ketiga anak mereka kepada David McGreevy. Dan kenyataan pahit harus mereka hadapi ketika mereka kembali ke rumah mereka di Gilam Street, Worcester, Inggris. Setibanya mereka di rumah, mereka menemukan beberapa polisi sudah menunggu mereka di sana. Dan seorang petugas mengantar mereka ke kantor kepolisian setempat dan memberitahukan bahwa anak mereka, Paul yang berusia 4 tahun dan Dawn yang berusia 2 tahun dan juga bayi Samantha yang baru berusia 9 bulan telah tewas dikarenakan menjadi korban pembunuhan. Polisi memberitahukan kepada mereka bahwa pelaku dari pembunuhan ketiga anak mereka ialah David McGreevy. Tidak lain tidak bukan adalah orang yang ia percaya untuk mengasuh ketiga anaknya. Ini dibuktikan dengan pengakuan langsung dari David McGreevy bahwa dialah orang yang bertanggung jawab atas kematian ketiga anak tersebut. Dan pada saat itu kepolisian sedang mencoba mencari di mana letak ketiga mayat tersebut disembunyikan oleh David McGreevy. Dan baru pada saat malam harinya, mayat dari ketiga bocah malang tersebut ditemukan berbaris tertancap di pagar taman berduri milik tetangga mereka. David McGreevy ditangkap pada pukul 3.50 pagi ya teman-teman, di mana pada saat itu
Polisi menangkapnya pada saat dia sedang berjalan-jalan di dekat rumahnya Cliff Ralph. Dan pada saat ditangkap, pada awal-awalnya David McGreevy ini tidak mengakui bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kematian ketiga balita tersebut. Namun setelah beberapa jam, dia pun mengakui bahwa dialah yang telah menghilangkan nyawa dari ketiga balita tersebut dan dialah yang bertanggung jawab atas kematian mereka. David McGreevy ini menjelaskan kepada kepolisian alasan kenapa dia menghabisi ketiga balita tersebut ya teman-teman. Bahkan ia juga menjelaskan secara rinci bagaimana dia menghabisi satu persatu dari ketiga balita tersebut. Aku meletakkan tanganku di atas mulutnya dan semua itu terjadi begitu saja, katanya. Dan dia juga menjelaskan bagaimana dia menghabisi nyawa ketiga anak tersebut ya teman-teman. Untuk Paul, dia mencekik leher Paul dengan menggunakan kawat. Dan untuk Dawn, dia melukai tenggorokannya. Sedangkan bayi Samantha yang masih berusia 9 bulan ditemukan luka retak di tengkorak kepalanya teman-teman. Entah apa yang dilakukan oleh David McGreevy ini kepada bayi malang ini. Dan alasan David McGreevy ini menghabisi ketiga balita malang ini ialah dikarenakan David McGreevy ini tidak tahan dengan suara tangisan salah satu dari mereka yang masih berusia 9 bulan. Atas perbuatan sadisnya tersebut, akhirnya David McGreevy dimasukkan ke penjara pada tahun 1973 ya teman-teman. Kemudian setelah 46 tahun di penjara, dia dibebaskan tepatnya pada bulan Desember 2018. Dan meskipun telah dibebaskan, David McGreevy ini akan tetap berada di bawah pengawasan NPS, yaitu National Probation Service. David McGreevy ini diharuskan memakai tag elektronik yang menggunakan teknologi satelit pelacak. Namun sebenarnya keluarga korban tidak setuju dengan keputusan pembebasan David McGreevy itu ya teman-teman. Ibu korban mengatakan semua orang pasti stres dengan pembebasan pembunuh ketiga anaknya. Ibu yang kehilangan ketiga buah hatinya itu mengatakan bahwa selama 40 tahun dia menjalani kehidupannya seperti berada di neraka. Dia juga berkata, jika dia dibebaskan, maka aku akan menunggunya di luar dengan tangan yang memegang pistol. Hidup harus berarti hidup, dan seharusnya dia tidak boleh berjalan dengan bebas, kata Elsie Uri dengan jelas meminta agar David McGreevy dihukum mati. Nah, itu dia sobat sedikit rangkuman tentang kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan rakyat Inggris pada masa itu. Nah, pesan saya buat teman-teman yang sudah berkeluarga, apalagi yang sudah mempunyai anak, kalau teman-teman ingin menitipkan anak teman-teman, mungkin karena kalian itu sibuk bekerja dan tidak sempat mengurus anak-anak kalian sehingga kalian memilih jalan untuk menitipkan mereka kepada tempat penitipan anak ataupun mungkin kepada saudara kalian, sepupu kalian atau teman kalian. Saran saya, jangan asal-asalan menitipkan anak kepada orang lain ya teman-teman. Karena belum tentu mereka itu terbiasa dengan sikap anak kita yang mungkin agak aktif dan kalau nangis tuh bisa satu desa kedengeran gitu kan. Belum tentu mereka tuh terbiasa dengan perilaku dan sikap anak kita yang mungkin di mata mereka itu nakal ya teman-teman. Jadi saran saya hati-hati dalam menitipkan anak kepada orang lain. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga kita dan keluarga kita dari orang-orang yang berniat buruk terhadap kita ya teman-teman. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.